Dunia internasional pada tahun 2020 ini terguncang keras oleh krisis pandemi global COVID-19. Isu kesehatan yang disinyalir terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang diakibatkan oleh virus yang diberi nama resmi SARS coronavirus. WHO sendiri telah menetapkan kondisi saat ini sebagai pandemi global dengan penilaian risiko very high. Dalam menghadapi krisis ini, pendekatan utama negara-negara di dunia adalah dengan menerapkan physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO dengan imbas yang bersifat multidimensional serta menjadi ancaman bersama yang dihadapi negara-negara di dunia. Pendekatan ideal yang seharusnya muncul adalah upaya bersama dengan peningkatan kerjasama antar negara dalam menangani permasalahan ini. Namun, di sisi lain, pendekatan unilateral menjadi pilihan utama yang diambil negara. Physical distancing membuat negara memperketat sekat batas-batas wilayahnya serta pola hubungan yang bersifat zero sum game menjadi suatu hal yang normal pada saat ini. Namun, di Indonesia sendiri tidak begitu berlebihan menanggapinya. Tidak seperti negara-negara lain, pemerintah pusat hanya melarang pendatang dari Cina masuk maupun transit di Indonesia serta melarang WNI yang tinggal di Cina untuk masuk ke Indonesia dan tanpa ikut-ikutan memberlakukan kebijakan darurat seperti negara-negara lainnya. Indonesia lebih memprioritaskan dampak terburuk akibat COVID ini terhadap pemasukan negara, yang mana negara akan kehilangan potensi devisa wisata kurang lebih 54 triliun. Guna mencegah hal itu, negara segera berlakukan kebijakan pemotongan harga tiket pesawat sebesar 50% untuk beberapa daerah destinasi andalan. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari per Januari sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 13 juta orang yang berkunjung. Dan sebagai gantinya wisatawan domestiklah yang menjadi sasaran dan dari kebijakan ini. Kebijakan ini banyak mendapatkan kritik karena dinilai meningkatkan keamanan negara dari wabah virus tersebut, tetapi lebih memilih untuk mengamankan pemasukan negara. Teori realisme, yang mana teori realisme menurut Morgenthau mendasarkan pemikirannya pada sikapnya terhadap beberapa hal, bahwa kodrat manusia secara esensial tidak berubah dan haus akan kekuasaan, bahwa politik internasional seperti halnya semua politik adalah perjuangan kekuasaan, dan bahwa negara-negara mendefinisikan kepentingan nasional mereka dalam batasan-batasan power. Secara singkat, asumsi-asumsi realisme adalah: pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mementingkan diri sendiri. Negara layaknya manusia, bertingkah laku mementingkan diri sendiri. Yang kedua ialah negara merupakan aktor utama dalam studi hubungan internasional. Dan dua hal penting tentang negara adalah: yang pertama, negara itu berdaulat. Kedaulatan adalah konsep kunci dalam hubungan internasional. Yang kedua, negara dimotivasi oleh kepentingan nasional. Mereka mengarahkan kebijakan luar negeri untuk meraih kepentingan nasional. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan merupakan kunci untuk memahami tingkah laku internasional. Yang keempat, hubungan internasional sebenarnya penuh konflik. Klaim ini didasarkan pada salah satu dari tiga latar belakang yang berbeda. Pada tingkatan negara, hubungan-hubungan dikonstruksikan dengan cara tertentu sehingga tindakan mengejar kepentingan nasional mau tidak mau mengarah kepada benturan-benturan nasionalistik dan dengan negara-negara lain. Masalahnya bukan pada karakteristik manusia itu sendiri, tetapi pada ketiadaan otoritas pusat dan kenyataan internasional. Hal ini melahirkan anarki atau tidak adanya hukum internasional yang mengikat seluruh negara, sehingga negara-negara terpaksa bertindak hati-hati serta memprioritaskan kepentingan nasional sendiri daripada menunjukkan kejahatan atau agresivitas negara. Poin dari teori realisme ini ialah bagaimana negara itu sendiri mementingkan kepentingan negaranya sendiri, dan terkait bagaimana perilaku Indonesia dalam dunia politik internasional pada saat pandemi, yang mana pandemi COVID-19 ini yang mendera sistem internasional saat ini dapat dipastikan mengubah pola hubungan internasional. Perubahan yang nyata adalah bahwa semakin tidak efektifnya pola hubungan yang didasarkan pada perspektif liberal, yang didasarkan demokrasi, interdependensi, multilateralisme, yang diharapkan dapat menciptakan kondisi hubungan yang bersifat positif sum game. Perubahan yang sangat
yang saat ini nampak dunia semakin memasuki pola hubungan yang bersifat zero sum game, yang dimana zero sum game ialah asumsi dari teori realisme, di mana negara saling berkompetensi untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya masing-masing, mencoba mengurangi ketergantungan dari pihak luar, secara agresif mengamankan dirinya dari paparan dunia luar, dan meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral, serta melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengarah kepada unilateralisme yang difokuskan kepada kepentingan pribadinya. Perubahan ini akan sangat ditentukan kepada seberapa dalam dan seberapa lama dunia akan mengalami krisis ini. Semakin cepat dan semakin dangkal akibat dari krisis ini, perubahan yang terjadi akan semakin sedikit. Namun jika akibatnya lebih dalam jangka waktu yang lama, sistem internasional akan semakin menjadi arena pertarungan antar negara dalam kondisi yang bersifat zero sum game.